Shalom, Jemaat Alitia yang saya kasih dalam Tuhan. Kali ini saya berkesempatan berada di Kampung Dolanan Nusantara Bumi Harjo, Magelang, Borobudur. Dan dari tempat ini saya akan menyampaikan kabar baik selama 1 pekan ke depan. Untuk itu, mari ikuti saya. Halo Pak. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Abed Nugroho selaku pengelola Kampung Dolanan Nusantara Magelang. Beliau adalah seorang yang peduli terhadap pelestarian budaya. Nah Pak, saya mau tanya, apa sih motivasinya atau latar belakang dari Bapak ini mendirikan rumah dolanan Nusantara di Magelang ini? Ya, Kampung Dolanan Nusantara kami dirikan yang pertama adalah sebagai wujud dedikasi anak bangsa. Yang pertama untuk pelestarian kebudayaan, bahwa kita memiliki kebudayaan yang sungguh luar biasa dan ini harus kita bersama-sama merawat dan menjaganya. Jadi yang pertama adalah pelestarian, kemudian yang kedua adalah kami ingin memberikan sumbangsih pada dunia pendidikan Indonesia, bahwa ternyata kita juga harus banyak belajar dari banyak hal, terutama dari permainan tradisional. Karena dalam permainan tradisional ternyata dalam setiap permainan tradisional itu memiliki nilai-nilai yang bisa digunakan dalam kehidupan kita. Misalnya dalam ketika kita bermain egrang kita harus seimbang. Seimbang itu bisa dimaknai kita harus seimbang batin dan seimbang juga dengan duniawinya. Jadi lahir dan batin itu harus seimbang. Dan masih banyak permainan yang lain lagi yang memiliki banyak nilai-nilai yang positif yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, tujuan kami mendirikan Kampung Dolanan adalah ini sebagai satu destinasi wisata yang berbasis adalah edukasi. Jadi banyak anak-anak kita yang sekarang tidak lagi mengenal apa permainan orang tua zaman dulu. Ini bukan melawan modernisasi, karena saat ini anak-anak banyak bermain yang bersifat teknologi, tetapi bagaimana kita mengajarkan anak-anak kembali bahwa ternyata dulu para sesepuh, para leluhur, orang tua banyak bermain dan hasilnya adalah seperti sekarang ini. Jadi ketika pemimpin-pemimpin bangsa kita sekarang seperti ini, itu ada sumbangsih juga dulu permainannya seperti apa. Itu kira-kira, jadi ada yang pertama melestarikan, yang kedua pendidikan, kemudian yang ketiga adalah sebagai pariwisata. Kira-kira itu. Dan Pak, siapa saja yang sering kali berkunjung ke Kampung Dolanan Nusantara ini Pak? Kami pantas bersyukur bahwa ternyata dengan adanya Kampung Dolanan ini respon masyarakat sangat bagus dan sangat antusias. Segmen yang pertama paling banyak berkunjung Kampung Dolanan adalah anak-anak kita, yaitu usia dari PAUD, TK, SD, namun juga tidak menutup kemungkinan dari family, kemudian juga corporate. Jadi kalau family dan corporate itu sifatnya nanti mereka gathering. Jadi anak-anak di sini kita kenalkan, kita berikan informasi tentang apa saja kekayaan Indonesia, yaitu dalam hal ini adalah permainan tradisional. Kemudian kita ajak mereka untuk berpraktek, untuk bermain permainan tradisional, dan nanti jika mereka masih ada waktu kita akan ajak keliling kampung untuk melihat home industry. Itu kira-kira yang paling banyak di sini. Kalau untuk wisatawan sudah banyak juga yang masuk dari wisatawan asing, namun masih belum banyak. Kita masih didominasi oleh Wisnus. Nah Pak, satu lagi Pak, apa harapan ke depan Bapak dengan Kampung Dolanan Nusantara di Magelang ini Pak? Harapan dengan adanya Kampung Dolanan ini, kami berharap bahwa Kampung Dolanan ini bisa bermanfaat seluas-luasnya bagi nusa dan bangsa Indonesia tercinta. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita sebagai anak bangsa merasa peduli. Jadi siapa lagi yang akan peduli terhadap kekayaan budaya Nusantara? Ini adalah sebuah contoh kepedulian. Jika Pak Abed Nugroho peduli kepada pelestarian budaya, nah ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua mewujudkan kepedulian kita terhadap apa saja. I care.
Saya mau katakan sama Anda, waktu rohmu kuat, jiwamu menyala-nyala, kalau fisikmu sakit, gak cukup. Karena 80% orang sakit itu karena salah makan. Semakin orang percaya tumbuhan itu tumbuh, semakin suka menyirami. Jadi orang yang percaya kesembuhan, orang yang belajar jaga kesehatan. Yang mengerti katakan amin. Panjang umur dan sehat adalah harapan dari kebanyakan orang. Tapi bagaimana caranya agar tetap hidup sehat? Nah, mari ketahui cara dan tips hidup sehat. Untuk itu, bagi Anda semua yang peduli pada kesehatan Anda, hadiri Aletheia Praise Center pada tanggal 10 Agustus 2016 pada pukul 18 bertempat di ALC bersama dengan Bapak Yohanes Sunardi dari Surabaya. Beliau adalah seorang lifestyle educator. Mari hadir jika Anda peduli dengan kesehatan Anda. Ibadah Komsel Aletheia Muntilan akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 bertempat di keluarga Bapak Edi Handoyo. I care, integrity, collaboration, accurate, responsibility, and excellent. Dan tema khotbah minggu depan akan membahas tentang integrity. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Mari hadiri doa PIR setiap hari Sabtu jam 7.30 di ALC. Saudara terbeban untuk menjadi pelayan Tuhan? Mari bergabung bersama kami dalam pelayanan di gereja ini. Dan bagi saudara yang rindu untuk melayani, harap menghubungi koordinator masing-masing. Demikianlah kabar baik selama 1 pekan ke depan. Saya Ifat dari Kampung Dolanan Nusantara Magelang. Saya melaporkan untuk Anda. Dan salam E-News.